Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 339. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. As-sabi'atu ay yakuna lahu anisan la yastauhishu bihalin wala yakhafut taghyira wal istibdala. Udah tuh. Anugerah selanjutnya yang ketujuh yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat dan orang-orang yang selalu mengkhidmat kepadanya, dari 20 yang diberikan selama di dunia, yaitu yang ketujuh ayyakuna lahu anisan, bahwa Allah akan menjadi ayyakuna lahu anisan, Allah akan menjadi teman baginya. Apa ngampudin? Teman yang menemani dimanapun dia berada. Yang ketujuh, bahwa Allah akan menemani orang itu dimanapun berada. Asal katanya anisan bisa juga kita artiin selalu menghibur. Allah akan selalu menghibur orang itu. Udah tuh. La yastauhishu bihalin, dia tidak akan merasa gelisah dengan satu kondisi.
wala yakhafut taghyira wal istibdala dan tidak akan merasa takut terhadap perubahan situasi dan pergantian keadaan. Udah tuh. Itu anugerah yang Allah berikan kepada orang yang taat dan yang selalu berkhidmat kepadanya. Yang ketujuh, akan selalu dihibur oleh Allah, ditemenin. Paham, Mang Pudin udah? Udah tuh jelas? Bang Ipul, paham itu udah? Apa Ustaz? Tidak akan merasa gelisah dan tidak akan merasa takut dengan berubah dan bergantinya situasi. Karena tadi tuh, karena di hatinya sudah selalu ada Allah. Karena Allah selalu menemani dirinya. Paham, Mang Waro? Belum? Apa sih? Saat ini udah tuh. Cukup. Hah? Lah belum. Ya tadi, karena memang di hatinya sudah ada Allah dan dia selalu ingat kepada Allah, udah deket sama Allah, makanya situasi seperti apapun dia nggak pernah ngerasa gelisah, gitu. Nggak pernah merasa geli-geli basah, gelisah. Apa Bang Gis? Romana paham amat Bang Gis geli-geli basah. Nggak akan gelisah. Mau itu situasi lagi panas, mau hujan, nggak gelisah dia. Gitu. Mau itu lagi kondisi senang atau lagi susah, mau itu kondisinya lagi banyak duit atau enggak, mau itu kondisinya lagi sehat atau sakit, mau itu kondisinya lagi banyak kerjaan, lagi sibuk atau enggak pernah gelisah, enjoy aja. Apa Ustaz? Kalau kita kebalikannya ya, ngapain aja gelisah. Ngapain aja gelisah. Ngapain aja ngeluh gitu. Situasi berubah dikit aja langsung puyeng, ntar gimana kita ya gitu. Kemudian tibang presiden mau diganti puyeng, ntar gimana ya gitu. Apa bagus? Kalau orang yang sudah taat berkhidmat kepada Allah, Allah selalu menemani dia, nggak gelisah lagi. Ya bodoh amat gitu. Apapun yang terjadi yang penting saya mau udah deket sama Allah gitu. Dasaran Allah selalu menemani saya gitu. Hah? Iya EGP emang gue pikirin gitu. Mau situasi apapun yang sedang terjadi nggak terpengaruh, dia nggak gelisah sama sekali. Allah.
Nah, kalau kita kan apa aja dah sampai hal yang kecil bikin gelisah kita. Tibang gara-gara bensin harganya naik, puyeng, gelisah. Bahan-bahan sembako harganya naik, gelisah. Gamis bini naik, gelisah. Apaan? Gitu. Apa aja kita mau bikin kita gelisah. Hah? Gak, ya gamis naik. Udah paham aja dia. Udah tuh. Berarti tandanya kita belum diberikan anugerah ini. Allah belum di hati kita, belum. Karena ngapain aja gelisah. Gimana bang? Kalau yang Allah sudah selalu menemani dia, Allah jadi penghibur dia, nggak pernah gelisah. Enjoy aja, jalan hidup enjoy aja. Punya duit ya enjoy, nggak punya duit kata Bang Ipul, mana besok udah Sabtu lagi. Tukang belum kelihatan loh, gitu. Oh tukangnya kelihatan, buat bayarnya belum. Gelisah. La yastauhishu bihalin. Kalau orang yang sudah selalu dihibur oleh Allah, Allah selalu menemani dia, nggak pernah gelisah. Situasi apapun, enjoy aja udah. Orang-orang pada ribut buono begini, dia mah enjoy aja, nggak terpengaruh. Santai aja. Makanya nggak takut dengan perubahan dan pergantian apapun, nggak takut. Kita mah panas mulu gelisah, hujan mulu gelisah. Gitu. Ramadan jauh amat dari Allah kita ya. Gitu. Wala yakhafut taghyir wal istibdala, tidak takut dengan perubahan dan pergantian. Saatnya lagi di atas ya dia enjoy, di bawah ya enjoy. Gitu. Jabatan lagi tinggi ya enjoy, atau jabatannya lagi rendah dia tetap aja enjoy. Saya mah yang penting sama Allah, dekat sama Allah. Gitu. Udah tuh. Itu yang ketujuh tuh. Allah akan selalu menjadi penghibur dirinya. Gimana Bang Gis? Cukup udah itu? Itu yang ketujuh. Ya kayak orang lagi kasmaran aja, kayak orang lagi pacaran aja gitu. Mau di rumah yang mewah ya enjoy, seneng. Mau dia berdua di taman ya enjoy, di pinggir empang ya enjoy, di kuburan aja kaci masih enjoy gitu. Di kuburan. Apa Ustaz? Ya kan ada itu orang pacaran di kuburan. Padahal kalau kata kita mah apa enaknya. Karena dia lagi ditemenin sama kekasihnya, enjoy aja udah. Enjoy Bang Kis. Dimanapun adanya. Situasi apapun enjoy aja udah. Panas ya enjoy, apalagi hujan mah dingin-dingin empuk gitu. Udah tuh, itu yang ketujuh. Allah akan selalu menjadi penghibur dirinya, sehingga kita nggak gampang gelisah, bahkan nggak pernah gelisah. Jalanin hidup enjoy aja udah.
seneng ya ingetnya sama Allah, lagi susah pun dasaran kita masih dekat sama Allah. Gitu mantap jadinya. Tidak pernah gelisah. At-thaminatu yang ke-8, izzun nafsi. Allah akan memberikan kemuliaan kepada dirinya, diri orang itu. Fala yalhaquhu dhullu khidmatid dunya wa ahliha. Fala yalhaquhu, maka dia tidak akan menemui dhullu khidmatid dunya, hinanya khidmat kepada dunia, wa ahliha, dan pelaku-pelakunya, dan orang-orangnya. Dia tidak akan menemui hinanya khidmat kepada dunia dan pelaku-pelakunya. Bal la yardo an takhdumahu mulukud dunya wajaba biratuha. Bahkan Allah tidak ridho an takhdumahu mulukud dunya wajaba biratuha. Benar saja an takhdumahu ya? Hah? Bukan antuh dimahu, bukan. Antah dimahu benar. Tulisannya. Bahkan Allah tidak ridho antuh dimahu mulukud dunya, bahwa dia menjadi pelayan atau dijadikan pelayan oleh raja-raja dunia dan para pembesar-pembesarnya. Udah tuh. Dia tidak akan menemui hinanya khidmat kepada dunia dan pelaku-pelakunya. Bahkan apalagi Allah tidak akan redho kalau dia sampai dijadikan pelayan oleh raja-raja dunia dan para pembesar-pembesarnya. Udah tuh, tanyain. Mas Hari paham itu? Kok nggak jawaban? Cukup. Bang Budin, udah paham itu? Jadi pelayan dunia. Lihat sepi amat ya. Baru 1:30. Bang Arab udah itu? Pada diem aja. Bang Hasan? Hah? Kalau orang-orang mah istilahnya ama dunia pada rela capek-capek berkhidmat sama dunia, pada seneng. Tapi kalau orang-orang yang taat dan selalu khidmat kepada Allah, nggak akan nemuin itu. Orang malam-malam lagi begadang, nahanin ngantuk, rela buat nungguin jorannya di pinggir empang. Hinanya khidmat sama dunia. Malam-malam mana macet-macet lagi berangkat ngalorin mau ke arah Bogor, dilakon-lakonin tuh, hina-hina dilakon-lakonin. Apa Ustaz?
Dunia bukan harta ini, Mang Manta, bukan. Kan kemarin dunia artinya kehobian dan permainan. Khidmat sama dunia dia sampai mengabaikan kesehatannya, mengabaikan dirinya, keluarganya, ngabisin duitnya buat melayani dunianya. Apaan? Kayak mancing. Ya tadi itu. Buat melayani dunia sampai dia hinakan dirinya. Kagak mandi dari pagi sampai malam, sampai sore kan, sampai pagi lagi. Di pinggir empang aja. Yang seneng main futsal, main bola sampai ngos-ngosan gitu. Ntar bola deket sama dia ditendang lagi jauh, dia kejar lagi. Ya capek-capek dilakonin gitu, sampai ngos-ngosan. Belum tergaprakannya kan begitu. Kalau seminggu sekali olahraga, Bang Adi. Kalau setiap malam apa olahraga namanya. Kan bedanya hobi begitu. Kalau jalan-jalan, kalau sebulan sekali itu urip wajar. Lah kalau setiap hari jalan-jalan, asal jam 10 ke pasar, jam 10 ke pasar. Bukan jualan, bukan keliling nyari jajanan begitu, Adi. Ada orang gitu, ada. Rela tuh dia capek-capek dilakonin jam 2 malam, jam 3 malam gitu. Karena ntar malam ada klub kesayangannya mau tanding, dari sore tidur dulu, beli cemilan gitu. Beli kacang goreng, nyeduh kopi, masak mie. Rela itu capek-capek buat nganuin kehobian, melayani dunia. Itu. Tapi orang yang taat dan selalu khidmat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, nggak akan nemuin itu. Bahkan nggak ada dorongan sama sekali. Kali pengen kayak orang-orang gitu. Kali pengen ngerasain itu asal malam di pinggir empang. Kali nggak ada kepengenan. Ya kata Mang Aji itu mah yang kagak resep. Kalau kata yang resep, gitu. Justru itu seninya begitu. Rela dia jadi pelayan dunia dan pelaku-pelakunya. Biar kehobiannya tercapai, sampai bayarin temennya, ngongkosin temennya, jadi gitu. Dibela-belain, dia hinakan dirinya. Abang guys, udah mobil dari dia, bensin dia yang ngeluarin, etol dia yang bayar, dia yang nyupir juga lagi, nggak apa-apa dah, yang penting jalan-jalan begitu. Rela itu, rela demi kehobiannya. Apa Bang Norman? Kalau buat ngaji mah nggak apa-apa, motor dia yang nyupir, bensin dia yang beli, rokok dia yang modal. Ayo udah, yang penting lu mau ngaji, nggak apa-apa, itu mah cakep. Ya itu kan masalahnya Bang Haji. Itu tuh. Maksudnya dulu khidmati dunia begitu Ustaz. Hinanya menghidmat kepada dunia. Dan orang yang taat nggak akan begitu. Bahkan hatinya dijaga oleh Allah, nggak ada kepengenan sama sekali, nggak ada dorongan sama sekali. Kali ngabisin duit buat modif motor, kagak, nggak ada kepengenan pisan. Yang ada jangan sampai modif nyari pisan aja kagak.
Oh. Ya kalau orang-orang mah HP masih bagus udah ganti lagi. Ini mah udah apa dikaretin, belum ganti. Saking dihindarkannya oleh Allah. Apa saking kagaknya itu? Bahkan untuk melayani raja-raja dunia nggak dikasih sama Allah. Udah Ustadz mah ngajar aja di rumah, nggak usah pakai deket sama pemerintahan Ustadz mah. Gitu. Hah? Nggak dikasih tuh. Bahkan Allah tidak ridho jika dia dijadikan pelayan oleh raja-raja dunia. Kiai aturan ngajar di rumah dihormatin orang, diteleponin, Kiai sini ke rumah, ya, Kiai disuruh-suruh, apa Bang Pudin? Enggak kali kalau jadi kacuma, gitu, tetap aja tapinya dijadikan pelayan oleh raja-raja dunia dan pembesar-pembesar. Dan orang yang selalu khidmat kepada Allah akan dijauhkan dari hal seperti itu. Yang ada pejabat yang datang ke dia. Kita mah diundang kagak, datang kagak ya. Ya kan kita dengar sendiri cerita Abah Anom tuh. Banyak pejabat yang datang, bahkan presiden pernah datang. Minta nasihatnya, minta fatwanya. Bukan malah kita yang nyamperin itu, mana nenteng-nenteng proposal kan, mau ngadep wali kota gitu. Apa Ibu? Kalau jamaah nggak apa-apa, usaha satirinya nggak usah, itu udah usaha satiri mah terima laporan aja di rumah, gitu. Biar jamaahnya yang berangkat. Misal mah diem-diem aja. Udah tuh. Bahkan Allah tidak ridho bahwa jika dia dijadikan pelayan oleh raja-raja dunia dan para pembesar-pembesar. Bahkan nggak ada ketertarikan sedikit pun di hatinya untuk hal seperti itu. Udah cukup. Terus at-tasi'atu raf'ul himmati. Yang ke-9, ini hampir mirip ya. Hampir mirip sama yang ke-8 nih. Raf'ul himmati. Diberikan cita-cita yang tinggi. Fayataraffa'u anit talattuhi bimaqadirid dunya wa ahliha wala yaltafitu ila zakharifiha wa malahiha taraffu'ir rijalil awliyai an mala'ibis sibyani wan niswani. Fayataraffa'u, maka dia menghindar anit talattuhi, dari berlumuran bimaqadirid dunya, dengan kotoran-kotoran dunia, wa ahliha, dan ahli-ahlinya. Wala yaltafitu ila zakharifiha, dan tidak menoleh sedikit pun kepada gemerlapnya dunia, wa malahiha, dan permainan-permainannya. Udah tuh. Taraffu'ir rijalil awliyai, seperti menghindarnya laki-laki yang dewasa,
an mala'ibis sibyani, dari mainan bocah, wan niswani, dan mainan perempuan. Orang-orang yang sudah bisa taat kepada Allah dan selalu khidmat kepada Allah, maka hatinya akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga tidak ada sedikit pun ketertarikan, bahkan dia menjauh dari hal-hal yang bersifat kehobian dan permainan, bahkan menjauh. Jangankan ampe disuruh berangkat dewek, disamper, diongkosin, kalau untuk hal-hal seperti itu nggak mau. Ampun. Kalau buat akhirat semangatnya tinggi, raf'ul himmah, cita-citanya tinggi kalau buat akhirat. Tapi kalau buat hal-hal yang bersifat dunia, bersifat kehobian dan kesenangan, permainan, sama sekali nggak tertarik, bahkan menghindar. Kayak babe, kita kasih HP, jadi belajar pinter begitu. Kagak mau. Jangankan sampai disuruh bayar, dikasih gratis nggak mau. Karena cita-citanya sudah tinggi. Makanya sama hal-hal yang sifatnya permainan, hura-hura, poya-poya, udah sama sekali nggak ada keinginan. Menghindar dari berlumuran dengan kotoran-kotoran dunia. Kalau laki-laki mainnya yang sifatnya fisik, Mang Pudin, atau yang perlu pemikiran, catur, badminton, bola. Kalau mainan perempuan, congklak, bekel, begitu. Ilok, Mang Pudin lagi main congklak aja, lah malu gitu. Ustaz Hatiri kan Ustaz lagi sama jamaahnya, ayo main congklak. An mala ibis sibyan wan niswan, mainan laki-laki, mainan bocah dan mainan perempuan. Artinya orang yang hatinya sudah dijaga oleh Allah karena sudah dekat dengan Allah, dia menjauh dari kehobian-kehobian kayak orang dewasa menjauhi permainan anak kecil. Begitu Bang Budin. Ilok kok ngaji oman lagi main petak umpet aja gitu. Ayo gue yang jaga gitu kan, kagak bakal dia gitu. Apalagi engkong ilok kan, engkong lagi miringin HP aja, ayo main Mobile Legend muka gitu, kagak. Ya artinya orang yang hatinya sudah dilindungi oleh Allah, sudah dijaga, nggak punya kepengenan sama sekali buat itu. Ini loh Ustaz Hatiri lagi main apa dulu? Lagi main karet. Jangan dibayangin, jangan. Apalagi pas merdeka gimana lompatnya itu. Paling udah loh, saya pas pinggang doang udah. Di dada juga udah ribet. Udah tuh. Begitu maksudnya, orang yang sudah dijaga oleh Allah akan menghindar dari kehobian-kehobian, dari permainan-permainan yang gak ada gunanya, dari hura-hura, poya-poya, segala macam yang bersifat duniawi, kayak orang dewasa yang menghindar dari permainan anak kecil dan permainan perempuan. Gitu.
pernah ngelihat Bang Gesmono di depan rumahnya lagi main biak-biakan? Kagak. Kayak kalau yang main biakan itu mah mainannya perempuan, main biak-biakan gitu. Tahu Bang Sarip biak-biakan? Udah tuh. Itu anugerah yang ke-9. Jadi ke-8 sama ke-9 hampir mirip ini ya. Orang yang sudah bisa taat dan bisa khidmat kepada Allah, hatinya akan dijaga, akan dilindungi dari keinginan dari ketertarikan kepada hal-hal yang bersifat kehobian, hal-hal yang bersifat duniawi. Makanya nggak ada kepengenan pisan. Kita kalaupun pengen jalan-jalan paling kepikirannya ziarah. Atau kalaupun jalan-jalan ke puncak pengennya sambil ngaji, kan gitu. Nggak ada kepengenan yang lain. Ngopi-ngopi juga yang dibahas pengajian. Gitu. Kalaupun mancing ya sebulan sekali, setahun sekali, itu juga belum tentu. Kan gitu. Cuma buat refreshing doang, tapi nggak sampai jadi kehobian. Karena hatinya mungkin sudah dijaga oleh Allah. Kalau orang-orang mah sampai nyewa-nyewa, sampai bayar-bayar, kita mah enggak sama sekali. Kepengenan itu enggak ada sama sekali. Gitu. Ya mudah-mudahan itu salah satu tanda bahwa hati kita sudah dijaga oleh Allah. Udah enggak ada kepengenannya. Gimana Om Manta? Terus ini nih, lihat lagi ya. Al-ashiratu yang ke-10, ginal qalbi, kaya hatinya. Allah akan memberikan anugerah kepada orang yang taat dan orang yang selalu berkhidmat kepadanya dengan anugerah berupa hati yang kaya. Fayakunu agna kulli ghaniyin fid dunya, atau kulla boleh. Maka dia akan menjadi orang yang paling kaya di alam dunia. Orang yang paling kaya di alam dunia. La yazalu thayyiban nafsi. Hatinya senantiasa selalu merasa baik. Tadi tuh nggak pernah gelisah, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngerasa berat, nggak pernah ngerasa susah. Hatinya baik aja udah. Fasihas sodri, dadanya lapang. Hah? Dadanya lapang. Apa kemudian? Lapang sama lega, sama lebar apa bedanya? Jangan liatin besar Bang Kis, dadanya besar gitu. Lain lagi itu mantar. Fasihas sodri, dadanya lapang. La yabza'uhu hadatun. Dia tidak akan dibuat kaget oleh satu kejadian. Wala yahummuhu udmun. Dan dia tidak akan dipusingkan oleh ketiadaan. Tadi tuh karena hatinya selalu baik, dadanya udah lapang, apapun yang terjadi, udah biasa aja dia, nggak kaget sama sekali.
meskipun lagi nggak punya apa-apa, nggak pusing sama sekali. Wala yahummuhu udmu. Apa nih? Paling kaya hatinya. Gimana Budin? Cukup itu? Ustaz Tiri paham udah? Lah. Ngomong. Kalau kita kan istilahnya cuma gara-gara kita usaha tahu-tahu ngalamin kerugian udah kaget, udah puyeng gitu. Atau ada benda kita yang rusak, harta kita yang rusak, kaget, puyeng gitu. Apalagi sampai hilang mah bukan puyeng lagi udah gitu. Udah cerita kemana aja udah gitu. Harta berkurang, hilang, atau ada yang rusak dari milik kita, itu aja udah puyeng mulu udah. Tapi kalau orang yang hatinya kaya biasa aja, ya emang bukan punya saya, punya Allah. Gitu kemudian hatinya kaya, merasa kaya. Kalau orang yang hatinya miskin, jangankan nggak punya apa-apa, gitu. Lagi banyak pun rasanya masih kurang aja. Tapi kalau orang yang hatinya kaya, jangankan lagi punya harta banyak, gitu. Sebaliknya pun, meskipun dia ngalamin ketiadaan, ngalamin kehilangan, wala yahummu, nggak akan pusing, hatinya kaya. Apa Ustaz? Jelas sudah. Itu anugerah yang ke-10. Bang Ipul, namanya Bang Ipul. Cukup udah itu. Paham? Ya itu karena dadanya belum lapang Mang Haji. Kita mah kapan begitu, gelas ketendang bocah, habis bocah kita marah-marahin. Piring pecah, bini nyuci kagak hati-hati, kita marah-marahin. Kopi tumpah dikit, kesenggol, ketendang, marah. Dadanya belum lapang karena hatinya belum kaya. Kalau hatinya udah kaya, begitu ngalamin hal-hal kayak begitu, udah lah, emang udah umurnya. Kalau memang Allah takdirin ntar ini barang rapih lagi, ntar gue dikirimin rezekinya gitu. Ntar gue dikirimin gantinya gitu. Emang Allah mau barangnya rusak, ya udah, kita bisa bilang apa gitu. Pasti hasodri, dadanya lapang. Apa Ibu? Jadi jauh amat ya. Kayak dulu waktu saya nabrakin mobil di tiang depan pesantren, enggak, Buya enggak marah. Kali puyeng kagak. Cuma nanya doang, lu enggak mati Ki? Gitu doang udah. Enggak marah, enggak puyeng kali ntar dananya dari mana ya, enggak, udah. Santai aja.
motor hilang, ya santai aja udah. Paling besok-besok mau datang lagi atau lagi gitu. Apa? Ya santai aja, hatinya kaya. Ya udah hilang mau gimana? Emang takdirnya Bugono, ya udah kan gitu. Emang takdirnya hari ini rugi, ya udah. Mau diapain? Itu namanya orang yang pasti hasodri, dadanya lapang. Nah, kalau kita sudah selalu khidmat kepada Allah, nanti Allah berikan anugerah itu ke hati kita. Hati kita lapang, hati kita kaya jadinya. Cuma sekarang belum dikasih. Jadi begitu udah masih puyeng mulu jadinya. Tadi tuh cuma gelas doang atuh pecah habis, bocah ditabokin, ditendangin, didupakin gitu. Padahal timbang gelas doang atuh. Karena hatinya belum lapang, hatinya belum kaya. Terus ini nih, sepi banget sih, undang-undang hujan kok. Ustaz Sadri nambahin nggak cukup? Udah itu. Al-ihda asyarota yang ke-11 itu jam ngaco itu. Nurul qalbi, Allah anugerahkan kepadanya cahaya hati. Cahaya hati. Fayahtadi binuri qalbihi, maka dia meraih dengan cahaya hatinya ila ulumin, berbagai macam ilmu, wa asrorin, dan rahasia-rahasia Allah, wa hikamin, dan hikmah-hikmah. La yahtadi ila ba'diha ghairuhu, yang itu semua tidak diraih oleh orang lain, illa bijuhdin jahidin, kecuali dengan usaha yang sangat keras, wa umrin madidin, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Udah tuh. Kalau kita sudah bisa taat kepada Allah, sudah bisa selalu khidmat kepada Allah, nanti Allah masukkan ke dalam hati kita cahaya ilahi. Ya, cahaya itu sebagai wadah di hati kita. Nanti Allah isiin ilmu, rahasia-rahasianya, hikmah-hikmahnya. Allah yang ngasih itu semua. Yang padahal harusnya ilmu yang diberikan itu atau rahasia-rahasia yang dia dapatkan dari Allah, kalau mau dipelajarin itu harus dengan usaha yang sangat keras dan butuh waktu yang sangat lama. Atau kalau bahasa kitanya dikasih ilmu laduni. Kayak Bang Dukun kan, pesantren padahal baru seminggu, pas pulang udah jadi gila. Pakai tanya jadi apa? Hah? Ya kayak cerita Syekh Khalil Bangkalan, begitu disuruh pulang mondok, lagi di atas kapal, tahu-tahu mimpi dikasih kitab selemari, bangun-bangun langsung pinter, bisa baca kitab apa aja. Atau kayak kisah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, cuma bersihin spiteng, tahu-tahu pas habis mandi langsung pinter. Dikasih cahaya oleh Allah, cahaya ilahi ke dalam hatinya, dan dianugerahkan ilmu-ilmu serta rahasia-rahasia.
Padahal harusnya kalau kudu belajar, ntar belum belajar nahunya sekian tahun, belajar sorobnya, belajar mantiknya, belajar balagohnya, belajar bayannya, ntar belum belajar tafsirnya, belajar hadisnya, mustolah hadisnya, ilmu hadisnya. Itu kalau semua dipelajarin butuh waktu berapa lama. Bukan Allah yang ngasih ilmunya, ya sebentar banget. Mang Pudin yang pesantrennya tahunan, ngajinya puluhan tahun, kalah jadinya. Itu aja yang puluhan tahun belum tentu dapat. Begitu dikasih ilmu laduni oleh Allah, cahaya hati, yang cahaya itu jadi wadah di hatinya untuk menerima ilmu, rahasia dan hikmah dari Allah. Kuncinya tadi tuh taat dulu, taat dan selalu khidmat kepada Allah. Makanya jangan aneh Bang Budin, jangan aneh. Kalau nanti ngelihat ada orang perasaan kagak pernah pesantren kemana-mana, perasaan nggak pernah ngaji kemana-mana, gitu. Lah kok genengan baca kitabnya lancar amat ya, gitu. Bisa jadi Allah kasih tuh cahaya hati, cahaya ilahi dalam hatinya. Terus dikasih juga ilmu-ilmunya dan rahasia-rahasianya. Itu anugerah yang ke-11. Anugerah yang Allah kasih ke orang-orang yang taat dan bisa khidmat kepadanya, kepada Allah. Udah tuh. Cukup ya? Jam 2. Udah berapa Mang Sarip yang ada di kita? Yang ada di kita ada berapa? Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.